Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 1 SMK Negeri 1 Jember. Bagaimana kabar kalian? Pak Aris berharap kalian semua yang belajar dari rumah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang akan kita dapatkan bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, hari ini kita masih masuk pada bab yang pertama, yakni membahas tentang meniti kehidupan dengan kemuliaan. Yang kemarin ada 3 sub pokok materi, yaitu adalah yang pertama adalah mujahadah an-nafs, kemudian husnudzon dan juga ukhuwah. Sekarang kita bahas tentang ayat-ayat Al-Quran tentang ketiga sub pokok materi ini, yaitu tentang mujahadah an-nafs atau pengendalian diri, kemudian husnudzon dan ukhuwah. Yang pertama adalah ayat tentang mujahadah an-nafs atau pengendalian diri. Ini ada pada surat Quran surat Al-Anfal ayat 72. Ini mari kalian yang di rumah juga dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Anak-anakku semuanya, dari ayat yang barusan kita baca, yakni Quran surat Al-Anfal ayat 72, kandungan ayatnya adalah ayat ini turun ketika perjuangan Rasulullah dulu penuh dengan berbagai serangan, intimidasi dan kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ya. Sehingga disitulah memicu emosi dari para sahabat ya. Sehingga disinilah Allah merintahkan kita orang Islam untuk mujahadah nafs, mengendalikan diri, untuk berpikir lebih jernih kembali ya, seperti itu. Jadi sebagaimana kemarin juga kalian sudah Pak Aris berikan tugas untuk membuat contoh mujahadah an-nafsi atau mengendalikan diri. Bagaimana mengendalikan diri kita dari emosi, dari amarah, itu kan, dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah ya. Sehingga sebelum kita melangkah, maka harus kita pikirkan langkah yang akan kita lakukan, pekerjaan yang akan kita
lakukan ini apakah sudah sesuai atau tidak, melampaui batas atau tidak, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ayat tentang husnudon. Sebagaimana kita bahas pada pertemuan yang lalu, pada minggu yang lalu, bahwa husnudon ini adalah sifat yang harus ada dalam diri kita. Ya, yang harus ada dalam diri kita. Ya, sebagaimana Anda ketahui kemarin juga bahwa husnudon ini dibagi jadi 3 ya. Yaitu husnudon kepada Allah, husnudon kepada diri kita sendiri, dan husnudon kepada sekitar kita atau kepada orang lain. Nah, ini ayatnya adalah ayat Al-Qur'an ya. Dalilnya adalah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Dari hadis dari ayat berikut, dari ayat tentang husnudon itu anak-anakku, kita ambil kesimpulan bahwa Allah memerintahkan kita untuk menjaga prasangka. Ya. Sungguhnya sebagian prasangka itu dosa, yaitu prasangka yang buruk ya. Prasangka yang buruk yaitu suudzon ya. Jadi lawan katanya dari husnudzon adalah suudzon. Suudzon itu adalah berprasangka yang buruk terhadap orang lain, terhadap Allah, dan bahkan terhadap diri kita sendiri. Nah, ini diibaratkan bahwa janganlah di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kamu yang ada yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maksudnya bangkai? Itu diibaratkan orang yang suka menggunjing orang lain, orang yang suka ghibah. Ya, mengomongkan temannya, yang ghibah temannya, gosip, maka itu sama saja dia memakan daging saudaranya yang sudah mati, bangkai itu tadi. Maka dari itu kita harus sangat menjaga prasangka diri kita. Kita harus penuhi prasangka dalam diri kita. Ini prasangka yang baik, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yakni ayat tentang ukhuwah. Kemarin Anda juga sudah belajar bahwa ukhuwah ini dibagi jadi 2 ya. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah. Dalil Al-Qur'annya terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Dalam Quran, dalam ayat Al-Qur'an, dalil Al-Qur'an dan juga dalil hadis itu menunjukkan bahwa orang mukmin, kita sesama orang Islam, sama orang yang beriman, itu adalah saudara. Maka dari itu kita tidak boleh saling merendahkan, ya, saling menjatuhkan, menyusahkan teman kita, ya, itu tidak boleh. Karena kita saudara. Dalam hadis itu disebutkan al-muslimu lil muslim kal bunyan.
al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu saudara orang Islam. Al-muslimu lil muslim kal bunyan. Orang Islam itu kepada saudara yang lain itu bagaikan sebuah bangunan. Kal bunyan, sebagaimana sebuah bangunan gedung. Yashudduhu ba'duhu ba'dun, yang mana antara bangunan yang satu dengan bagian yang satu dengan bagian yang lain itu harus saling menguatkan. Diibaratkan sebuah bangunan ada tiangnya 4, berdiri tiang 4, maka dia akan berdiri kokoh. Tapi ketika 1 atau 2 tiang roboh, mungkin bangunan itu masih bisa berdiri, tapi tidak sekuat sebagaimana ketika tiangnya 4 itu berdiri dengan kokoh. Maka dari itu kita tidak boleh, apalagi sesama saudara muslim, saling merendahkan. Sesama kepada orang lain saja yang itu tidak seiman dengan kita diperintahkan oleh Rasulullah, oleh Allah itu berbuat baik, tidak memusuhinya, apalagi terhadap sesama Islam, sesama iman, ya, sama orang-orang yang beriman. Maka dari itu anak-anakku sekalian semuanya, kesimpulan pembelajaran di bab 1 ini adalah yaitu bagaimana kita menjaga perilaku kita, ya, perilaku kita, sikap kita terhadap saudara-saudara kita, ya. Jangan sampai adanya kita ini membuat orang lain tidak aman. Maksudnya Pak, gimana adanya kita membuat orang resah? Ketika kita ada orang resah, takut takut dicelakai oleh kita. Buatlah ketika ada kita, orang lain justru merasa aman, seperti itu. Ya. Dari pengendalian diri, kita harus bisa mengendalikan amarah kita. Kita jangan suka jangan suka mengganggu orang lain. Kemudian husnudzon. Jangan senang ghibah, jangan senang berprasangka yang buruk pada tetangga kita. Harus saling membantu. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah, menjaga persaudaraan antar sesama muslim, ya, kepada orang lain, ya, kepada agama lain harus saling menghargai, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, anak-anakku, nah ini membaca Al-Quran, ya, karena kita barusan membahas tentang dalil Al-Quran, ya. Membaca Al-Quran tidak boleh sembarang membaca, harus sesuai tajwidnya, makharijul hurufnya, sifat huruf, hukum bacaan dan lain-lain, ya. Maka bagi anak-anak yang mungkin baca Al-Qurannya belum sesuai, belum lancar, atau belum paham tentang makharijul huruf, sifat huruf, hukum bacaan dan lain-lain, ya harus belajar seperti itu. Ya, nanti di pertemuan yang berikutnya insyaallah Pak Aris akan memberikan materi tentang tajwid atau tentang cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu anak-anakku semuanya, cukup pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat, ya. Anak-anakku semuanya di rumah jaga kesehatan, tidak usah keluar rumah, patuhi protokol kesehatan, patuhi apa yang menjadi perintah pemerintah saat ini, pemerintah kita untuk menjaga jarak, untuk mengurangi mobilitas atau mengurangi kegiatan sosial keluar rumah, ya. Jika tidak memang sangat penting, ya kita lebih baik ada di rumah. Cukup itu saja anak-anakku sekalian. Pak Aris akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.